Nah, di sini, oke, selamat malam semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Furqan Mauladani, saya dari Trenokit Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang Alibaba Cloud Professional Certification atau yang bisa kita sebut ACP, yang mana di sini nantinya kita akan bahas lebih dalam ya untuk apa aja sih yang dibahas di ACP ini. Dan untuk mungkin ininya ya examnya nanti apa aja sih yang kira-kira topiknya yang keluar di SCP ini, dan juga untuk ininya ya belajar SCP itu, entah itu nanti kita belajarnya secara online atau mungkin ini apa perbandingannya kelas ACA dengan ACP ya. Di sini nantinya kita akan pelajari semua. Nah, di sini agendanya untuk pertemuan kali ini ya pasti pertamanya ya kenapa kita harus certify di sini dan alasannya kenapa yang akan kita bahas kali ini. Dan juga di sini untuk ini ya gambaran besar SCP exam itu seperti apa, dan juga struktur dan juga komposisi soalnya. Jadi nanti ada pastinya ada bagian-bagiannya ya di mana nantinya yang bisa kita pelajari dan berapa banyak yang keluar di soalnya nanti. Dan pastinya di sini kita akan bahas lebih detail konten yang akan ditanyakan ketika SCP exam. Dan di sini untuk preparation dan juga trainingnya dan mungkin seperti apa yang bisa kita pelajari ya. Dan di sini mungkin kita pelajarinya bisa secara online dan juga nantinya di sini kita akan bandingkan kelas ACP dengan ACA yang cloud computing. Di sini yang akan saya tekankan kelas untuk cloud computing aja ya. Oke, di sini pastinya kita akan bertanya kenapa kita harus certify. Nah, di sini pastinya alasan pertamanya dulu ya kita akan bahas dulu ya pastinya Alibaba Cloud itu sudah banyak penggunanya. Dimana kalau kita lihat di sini berdasarkan ini ya apa data dari si Gartner, jadi Worldwide Infrastructure as a Service itu untuk public cloud service market share-nya di tahun 2018 sampai 2019 ini Alibaba menempati urutan ketiga ya, di mana market share-nya kalau kita lihat di sini ya dari tahun 2018 sampai 2019 itu market share-nya naik. Di mana pastinya pengguna Alibaba Cloud itu sudah banyak dan organisasi yang menerapkan Alibaba Cloud itu sudah banyak. Dan di sini juga Indonesia sudah mulai banyak menggunakan Alibaba Cloud dan juga data center-nya sudah ada di Indonesia. Yang mana pastinya kalau misalkan organisasi banyak menggunakan Alibaba Cloud, pastinya karyawannya itu seenggaknya harus ngerti gimana caranya menggunakan Alibaba Cloud tersebut. Dan di sini benefit sertifikasi untuk enterprise ya pastinya karena si perusahaan itu menggunakan Alibaba Cloud ya pastinya dia pengen tuh operasionalnya dari mungkin dia punya ini ya apa punya beberapa service yang dijalankan di Alibaba. Nah, dia pengen tuh operasionalnya tuh diimprove dan pastinya kalau misalkan kita sebagai karyawan yang masuk ke perusahaan itu ya pastinya mereka mengharapkan operasional dari servisnya itu ya bisa ditingkatkan dan juga maintenance-nya juga bisa diefisiensikan. Dan pastinya dari sisi cost mereka itu pengen ya ini ya apa pastinya apakah arsitektur yang kita buat di perusahaan itu sudah ini apa efisien dari sisi cost, karena bisa aja nih perusahaan itu ya dia beli beli instance yang mana di situ ya dia tidak memikirkan kira-kira payment metodenya seperti apa. Dan pastinya di sini ya pastinya kan ada beberapa service tuh yang mana pastinya lebih murah ketika use case-nya itu atau si workload yang mungkin tepat untuk perusahaan, yaitu dengan menggunakan service yang tepat pastinya cost-nya bisa rendah juga. Dan pastinya ngurangin risk ya, jadi resiko. Dan bisa aja nih ketika misalkan si perusahaan itu ya dia deploy suatu service dan dia service-nya itu ya nggak dikonfigurasi secara benar.
mungkin aja security grupnya kebuka, dan pastinya itu bisa menjadi celah keamanan. Di mana kalau misalkan kita sebagai karyawan ngerti tentang security di Alibaba Cloud, pastinya kita bisa meningkatkan keamanan dari arsitektur yang ada di enterprise tadi. Yang pastinya dari sisi perusahaan juga dia pengen mudah mencari kira-kira IT profesional itu dengan cepat ya, karena kan kalau misalkan ada lamaran pekerjaan, nah terus itu supaya tahu si perusahaan itu bahwa si karyawannya itu calon karyawannya maksudnya ya, calon karyawan itu paham tentang Alibaba Cloud, pasti kan dia cari karyawan yang punya certified ACA atau ACP. Nah, di sini pastinya dari sisi perusahaannya. Dari sisi individual seperti gimana sih? Ya pastinya kalau bagi kita calon karyawan, ya kalau misalkan kita ngelamar ya kita benar-benar kasih tahu nih, saya udah ngerti tentang Alibaba Cloud. Kita kan bisa aja membuat statement bahwa kita ngerti Alibaba Cloud, tapi dengan adanya sertifikat itu ya seenggaknya ini loh buktinya saya bisa Alibaba Cloud. Dan pastinya ya dengan adanya sertifikat juga belum tentu itu golden ticket ya. Itu ya belum tentu, maksudnya golden ticket itu apa? Ya belum tentu dengan sertifikat itu ya kita akan diterima di pekerjaan. Tapi di sini kita membuka peluang besar dan juga kesempatan besar ketika kita punya sertifikasi ACA atau ACP tadi. Dan pastinya sih kalau kita punya ACP ya pastinya lebih peluangnya untuk diterima itu lebih besar. Dan di sini juga pastinya meningkatkan profesional kita juga ya, dan juga untuk career development-nya juga kita bisa tingkatkan ketika kita punya sertifikasi tadi. Nah, di sini kira-kira gambaran besar dari examnya ACP ya. Di sini kalau kita lihat sebenarnya sih untuk sertifikasi kan ya, untuk kelas Alibaba Cloud ini kan dia ada yang cloud computing, ada yang big data, dan yang cloud security kan. Di mana di sini ya ada tingkatannya. Untuk yang pertama itu ACA ya biasanya dia dasar ya, knowledge dasar di Alibaba Cloud. Untuk ACP ini kelas profesionalnya, dan untuk kelas ACE itu untuk expert. Nah, ini lebih luas lagi dan juga materinya lebih dalam lagi. Yang mana di sini kalau kita lihat selain ada online learning, juga ada juga hands-on lab-nya ya, di mana hands-on lab-nya itu ya disediakan oleh labex.io. Dan di sini juga selain itu juga kita ada classroom training dan juga certification. Nah, kira-kira kebutuhan, maksudnya requirement dari kalau misalkan kita mau ambil ACP exam itu seperti apa sih? Nah, di sini pastinya kita harus ngerti bagaimana menggunakan dan mengoperasikan service di Alibaba Cloud, dari ECS, RDS, server load balancer, OSS, VPC, auto scaling. Nah, ini banyak service-service yang harus kita mengerti bagaimana cara kerjanya dan bagaimana operasionalnya. Dan di sini juga kalau kita coba-coba kita buat servisnya, ya seenggaknya itu ya meningkatkan kemampuan kita untuk operasional dan juga penggunaannya tadi. Dan untuk kelas ACP training, dan di sini ya kita juga ada lab-nya ya, kira-kira cara penggunaan dan operational service-nya itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita lihat ada juga kita bagaimana kita mendevelop technical solution yang efektif. Karena bisa aja nih kita punya
use case di mana di situ kita bisa sebagai solution architect itu bisa mendeploy service yang mana itu bisa aja solusinya itu jalan, tapi itu nggak tepat. Ya entah itu dari sisi cost-nya kurang efisien, atau enggak ada solusi lain yang lebih efektif. Di mana di sini ya pasti kita harus pelajari best practice-nya ketika kita deploy arsitektur di Alibaba Cloud. Dan di sini pastinya ya perlu ini ya kejelian dan juga harus tahu fitur-fitur apa aja yang ada di service-service yang ditawarkan oleh si Alibaba Cloud ini. Dan di sini yang terakhir ya pastinya ya kita harus tahu masalah-masalah apa yang terjadi dan bagaimana kita ini ya kan yang namanya arsitektur. Nah itu pastikan ada juga isunya seperti apa. Nah bagaimana kita menyelesaikan isunya tadi. Nah di sini pastinya kita harus tahu solusi yang tepat untuk ini ya menangani isu tadi. Nah di sini ya pastinya selain kita harus tahu fitur-fitur dari si Alibaba Cloud ini, kita juga harus tahu cara troubleshoot-nya. Nah ini pastinya lebih deep lagi kalau misalkan kita ini ya ikut untuk ACP exam. Nah di sini terus juga ini kita lebih deep down lagi ya. Nah, untuk knowledge Alibaba Cloud yang perlu kita dalami untuk lulus ACP exam itu seperti apa. Nah, di sini kita harus tahu fungsi service-service-nya. Jadi, fungsi service-nya itu apa? Nah, karena kan bisa aja nih, service-nya ada banyak. Nah, kita itu benar nggak itu pilih service-nya untuk solusi yang kita punya. Dan di situ ya pastinya kita harus pelajari nih OSS itu ya fungsinya untuk apa, dan kira-kira OSS itu ya selain dari fungsinya tadi, nah gimana caranya si OSS itu dapat bekerja satu sama lain dengan service lainnya, misalkan dengan EC2, dan bagaimana cara menghubungkan service OSS dengan EC2 secara private, mungkin seperti itu, ada use case seperti itu. Dan di sini ya kita harus tahu untuk fungsi-fungsi servisnya tadi dan fitur-fiturnya. Nah ini juga kalau di ACP lebih dalam lagi ya. Mungkin kalau di ACA ya fiturnya sih ada dijelaskan fiturnya, misalkan ada pertanyaan dan jawabannya, ada beberapa fitur di Alibaba Cloud Service yang harus kita jawab dengan benar. Nah, di sini kalau di ACP ya dia lebih dalam lagi pertanyaannya. Dan untuk yang keempat ini ya operation dari service-nya. Jadi bagaimana cara nge-launching ECS, bagaimana cara membuat bucket di OSS. Nah, kalau misalkan kita ngerubah nama bucket itu bisa apa enggak, nah itu pastinya kita akan ditanyakan pertanyaan seperti itu dari operational service-nya. Nah di sini ya terakhir ya sama ya kayak sebelumnya, ya kita harus bisa menemukan masalahnya dan troubleshoot masalah tersebut. Misalkan saya punya ECS, ECS-nya itu nggak bisa diakses dari internet. Nah masalahnya itu di mana gitu. Nah kita harus tahu. Nah ini pastinya kita harus banyak baca dan banyak juga coba-coba untuk lab-nya, atau enggak kita punya akun Alibaba Cloud, kita coba untuk ngejalanin, kita coba mungkin untuk resize ECS-nya, atau enggak mungkin kita coba snapshot, kita coba restore. Nah itu kita harus lakukan, bisa aja pertanyaannya itu ada pada saat kita mencoba service di Alibaba Cloud. Nah, di sini untuk general IT knowledge yang harus kita miliki. Nah, umumnya ini pastinya kita udah udah punya kalau yang general IT knowledge ini. Di mana di sini kita familiar dengan konsep cloud computing. Jadi apa itu virtualisasi, storage, dan network. Ya, kalau misalkan
di kelas Alibaba Cloud itu biasanya selain kita dijelaskan service-service di Alibaba Cloud, kita juga dijelaskan cara kerjanya. Jadi kayak misalkan dari sini ya CDN. CDN itu ya kalau misalkan kita belajar di kelas ACP, itu dijelaskan itu cara kerja how to works-nya CDN itu dari sisi infranya, bukan dari servisnya ya, dari sisi infrastrukturnya, dari user request ke CDN-nya dan bagaimana si CDN itu merespon request-nya dan ngasih kontennya ke si user tadi. Dan di sini yang poin kedua, kita harus tahu web application architecture. Dan di sini ya kita harus ngerti apa itu web server, load balancer, database, dan CDN. Tapi sih tenang aja sih kalau misalkan kita belajar untuk ini ya kelas ACP atau ACA itu kan biasanya udah di ini juga dikasih tahu kira-kira arsitekturnya itu seperti apa sih penjelasannya. Nah, di sini ya kita familiar dengan networking ya seperti root, juga switch, root table, dan juga NAT, DNS, dan protokol network lainnya kayak HTTP, HTTPS, FTP. Nah, kita harus seenggaknya tahu gitu. Karena sih beberapa fungsi yang mirip dengan yang ada di on-premise itu ya kita biasanya temukan juga di cloud computing. Dan itu juga nggak terlalu berbeda ya dibandingkan cara kerjanya di cloud computing dengan yang ada di on-premise. Kayak misalkan kita mau menghubungkan VPN nih, ya kita kan harusnya untuk IP-nya nggak boleh ada yang overlap satu sama lain untuk networking-nya. Nah ini biasanya sifat-sifat yang ada di networking yang ada di on-premise itu bisa kita temukan juga di Alibaba Cloud. Jadi ya seenggaknya ilmunya itu masih kebawa kalau kita belajar di Alibaba Cloud. Meskipun ya ada beberapa sih yang solusi di Alibaba Cloud Networking yang kira-kira inovatif yang berbeda dari yang di on-premise. Nah di sini kalau kita lihat ya ada juga kita harus seenggaknya tahu untuk network security. Jadi bagaimana firewall policy bekerja, dan biasanya kan di Alibaba Cloud juga di firewall itu kan ada yang namanya security group. Nah di situ ya kurang lebih konsepnya mirip. Jadi kita kalaupun pernah belajar ya pastinya kita akan mudah dengan ini ya mudah mengetahui servisnya cara bekerjanya seperti gimana. Dan terus juga enkripsi, access control, network security. Nah terus juga di sini ini ya serangan di network karena kan ya kita tahu untuk buat aplikasi yang bisa diakses di internet pasti ada serangan-serangannya ya seperti SQL injection terus juga serangan DDoS. Nah kita seenggaknya harus tahu dan yang pastinya kalau kita training ya itu akan dijelaskan juga ya jadi nggak hanya orang itu oh ini akan ada serangan ini nih serangan ini apa SQL injection atau DDoS ke website kita. Nah, kita pakai service ini. Nah, itu nggak hanya dijelaskan seperti itu aja. Nah, ini akan dijelaskan ada serangan ini, cara kerjanya gimana, dan terus service yang kira-kira bisa menangkal serangan itu seperti service apa aja. Nah, di situ kita akan pelajari juga. Nah, di sini untuk SIP exam dari sisi struktur dan komposisinya. Nah, di sini ya kita akan bahas lebih dalam sih untuk ACP Cloud Computing, tapi kalau di sini kita lihat kalau kita pernah ikutan ACA Cloud Computing itu soalnya itu ada 50 dan waktu ngerjainnya 90. Tapi kalau misalkan kita ini ya ujian yang ACP Cloud Computing itu soalnya 70 dan pastinya tingkatannya ya agak sulit ya dibandingkan dengan yang ACA, tapi waktunya juga sama 90 menit. Dan di sini kalau kita lihat juga yang lainnya kurang lebih sama ya itunya. Tapi kalau yang kita lihat di sini yang untuk big data dia malah dikasih waktunya lebih lama dibandingkan yang si ACA big data. Nah, terus ya kayak gini ya perbedaannya kalau misalkan
kalau kita ikutan yang ACP Road Computing, dia soalnya ada 70. Nah, terus konten apa aja yang ditanyakan di exam? Nah, di sini untuk ACP ya ada ECS, RTS, OSS, auto scaling, SLB, VPC, terus service yang untuk security, ya kayak misalkan anti DDoS, terus juga web application firewall. Nah, terus untuk SSL certificate gimana? Nah, ini ditanyakan di cloud security service, dan juga fitur-fitur security yang ada di beberapa service ini juga akan ditanyakan di sini. Nah, terus juga CDN juga ditanyakan, dan knowledge tentang cloud computing di sini dikit nilainya juga akan ditanyakan. Nah, di sini mungkin kalau pernah ikutan ACA exam pasti mengira oh ini sama aja nih, soalnya dari kontennya dan mungkin rasionya mungkin agak sedikit beda ya. Tapi kita lihat kontennya mirip dengan ACA, tapi ya jangan salah juga ya, di sini kan karena dia kelasnya profesional, ya pastinya ya dia lebih dalam lagi pertanyaannya. Jadi kita mungkin kalau yang di ACA itu dia menanyakan kita pakai servis apa, nah di ACP itu lebih banyak ke fiturnya. Ya mungkin ada juga sih menanyakan untuk servisnya. Nah ini tapi untuk yang ACP lebih banyak ke bagian fitur-fiturnya tadi. Oke, di sini kalau untuk jenis pertanyaannya ya di sini ada single selection, jadi pilih satu yang benar, atau multiple selection. Jadi kita pilih yang benar yang mana, beberapa jawabannya benar, nah atau true atau false. Nah di sini ada jumlah questionnya dan ada jumlah poinnya. Dan pastinya ini juga kita udah pernah rasakan ya di exam ACA. Dan di sini ya kurang lebih mirip question type-nya. Nah, terus untuk scope kontennya di sini ya untuk ECS ya kita paling nggak tahu konsep ECS dari konsep region, zone, terus apakah si ECS ini kalau kita launching di region zone bisa kita pindahkan ke zone yang berbeda atau ke region yang berbeda. Terus juga dari snapshot, nah gimana snapshot bekerja? Apakah snapshot itu nantinya bisa kita copy ke region yang lain, atau snapshot itu kita bisa share ke user lain. Nah ini kita harus tahu. Dan terus usage dan operation dari EC2 instance. Nah gimana caranya kita restore, gimana caranya kita buat image sendiri. Nah seenggaknya kita harus tahu usage dan operation dari ECS instance tersebut. Nah terus di sini dari sisi payment methodnya atau billingnya ya di sini kan ada banyak tuh, ada yang subscribe, ada yang reserve instance. Nah itu kapan kita gunakan yang subscribe, kapan gunakan yang PSU Go. Nah itu kita harus tahu di situ. Dan juga payment method yang lainnya. Nah di sini kalau kita lihat ya pastinya problem ya yang ada di ECS itu seperti apa. Misalkan saya punya ECS, terus passwordnya itu lupa. Nah, gimana caranya kita recover password tersebut? Nah, itu kita seenggaknya harus tahu ketika ada problem tersebut. Nah, terus di sini dari sisi VPC untuk networking, paling nggak kita tahu cara kerjanya di VPC, terus komponen yang ada di VPC. Kayak vRouter, vSwitch, route table, dan elastic IP. Nah, ini kita harus tahu semua untuk apa aja yang di dalam CVPC itu. Nah, terus juga operation dari CVPC-nya dan cara penggunaannya, cara membuat VPC-nya ini kita harus tahu. Dan bagaimana cara kita interkoneksi satu VPC dengan VPC lainnya. Jadi misalkan nih saya punya VPC, saya mau konekin dengan VPC yang lain, atau saya mau connect dengan on-premise, nah itu gimana caranya? Kan kita bisa pakai ini kan chain untuk koneksi antar VPC, atau enggak kita bisa pakai VPN untuk koneksi ya dengan on-premise kita, atau menggunakan Express Connect. Nah itu kan ada banyak pilihan yang kita bisa pilih, dan kita harus tahu implementasinya dan kira-kira kapan kita gunakan service tersebut. Nah di sini juga
kita harus tahu bagaimana penggunaan ECS, SLB, dan service-service yang ini ya terkait dengan si VPC ini. Nah, untuk server load balancer di sini ya kita juga harus tahu konsep dan fiturnya. Nah, ada kan server load balancer itu ada yang di layer 7 dan di layer 4. Nah, itu kapan kita gunakan dan di sini juga ada beberapa fiturnya ya. Dan juga protokolnya yang disupport seperti apa, dan apakah si server load balancer itu bisa kita gunakan di internal atau eksternal. Nah, ini pastinya kita harus tahu tentang konsep dan fitur SLB. Dan untuk usage and operation-nya juga sama, bagaimana kita mendeploy SLB di cloud kita. Dan misalkan ya untuk ininya juga ya, misalkan saya punya aplikasi, saya pengen tahu lognya SLB, nah kita lognya user IP yang mengakses SLB kita, nah itu lognya dapatnya dari mana, nah kita harus tahu seperti itu. Nah di sini untuk auto scaling ya pastinya di sini ya selain kita harus tahu fungsi dari servisnya, atau enggak fungsi service yang lainnya, kita harus tahu behavior service tersebut. Kayak misalkan auto scaling nih, auto scaling di sini kan ada banyak konsep dan fitur yang harus kita pelajari, kayak scaling group, scaling configuration, ini untuk ECS instance kita, kira-kira ECS instance kita itu instance type-nya seperti apa, OS-nya apa, nah itu kan kita konfigurasi untuk ketika misalkan auto scaling, scale out ECS instance baru, yaitu kan dia akan melihat scaling configuration dan juga scaling activity dan terus scaling trigger yang trigger ini proses scaling dan juga cooldown time-nya. Nah ini behavior-nya ini bisa aja ditanyakan misalkan siapa yang bisa men-trigger ini apa auto scaling ketika misalkan cooldown time-nya itu lagi berjalan. Karena kan pada saat si auto scaling itu lagi dalam waktu cooldown time, itu nggak bisa dilakukan auto scaling lagi. Dia harus menunggu cooldown time-nya itu dia ini ya apa habis waktunya. Nah ini kan behavior seperti ini kita harus tahu seenggaknya. Yang mana pastinya kita harus banyak baca dan juga kita harus coba-coba ya yang pastinya. Ya, ada pertanyaan? Di DingTalk ada Pak, Furkon? Ya, nanti kita di akhir aja ya untuk ininya. Nanti aja, nggak apa-apa. Diselesain dulu aja. Oke, di sini pastinya kita harus tahu caranya ini ya, mengimplementasi arsitektur menggunakan auto scaling, ECS dan juga load balancer. Nah, di sini pastinya karena auto scaling itu nggak bisa berjalan sendiri, harus ada ECS dan server load balancer, kita harus tahu cara membuat arsitekturnya. Nah, di sini OSS ya kita kurang lebih sama ya, kita harus tahu konsepnya, fiturnya. Dari OSS itu kan dari ada bucket, object, terus fitur anti-leaks, itu kita harus tahu. Dan untuk fitur object lifecycle management, kita juga harus tahu bagaimana ya untuk pemindahan storage class-nya dari storage class 1 ke storage class yang lainnya. Di sini kita harus tahu untuk fitur-fitur di OSS juga kita harus tahu. Nah, di sini juga untuk manajemen penggunaan OSS bucket dan objek kita juga harus pahami. Dan juga di sini ada fitur ya untuk OSS kayak image processing. Nah, itu si image processing bisa ngapain. Dan di sini juga ada use case-nya juga ya, misalkan ada masalah di OSS. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan masalahnya itu apa? Dan ada sih pertanyaan, misalkan OSS itu mau diakses secara private oleh CS instance, nah itu gimana caranya? Atau enggak mungkin ya si user nggak bisa akses OSS object. Nah, apa yang harus kita lihat? Kan kita bisa lihat si bucket policy-nya.
dan juga kita bisa lihat apakah ya di open public apa enggak untuk ininya apa objeknya tadi, atau enggak ya si usernya itu punya permission apa enggak untuk akses objek di OSS tadi. Nah, ini kita harus tahu seenggaknya problem apa aja dan juga cara nge-solve-nya. Nah, di sini untuk CDN ya pasti ada ini juga ya, ada pertanyaan juga di CDN dari sisi konsep dan pasti fitur di CDN, karena fitur CDN ini ada banyak banget. Kita harus tahu seenggaknya karena kan CDN ini ya digunakan untuk meningkatkan performance dari website kita. Dan di sini juga selain CDN, kita harus tahu konsep DNS ya, karena CDN itu ya di topiknya CDN itu udah ada topiknya DNS juga. Di mana kita harus tahu untuk topik DNS ini, dan juga kalau kita lihat di sini ya kurang lebih sama ya untuk penggunaan CDN, terus untuk operasional dari CDN-nya tersebut. Terus kalau misalkan ada masalah di CDN itu, apa yang harus kita lakukan. Dan juga kalau misalkan kita mau memblocking kira-kira ada IP yang kita mau blok, nah itu CDN bisa apa enggak gitu. Nah, di sini ada yang namanya Alibaba Cloud Security Service. Jadi ya selain kita belajar service untuk yang ngejalanin aplikasi kita juga belajar tentang security-nya. Mungkin kalau yang udah pernah acak cloud security, ya paling nggak sudah tahu ya beberapa security service yang ada di Alibaba Cloud. Dan di sini di ACP exam juga ditanyakan juga, karena kan security itu sangat penting. Di mana di sini ya kita akan belajar tentang service anti DDoS yang basic. Ini kan yang free, yang mana kita bisa dapatkan ketika kita daftar akun di Alibaba Cloud dan ketika kita jalanin beberapa service, itu kan udah ada anti DDoS basicnya. Nah, di sini juga kalau misalkan kita mau meningkatkan security dari ini kita dari resource kita yang kita deploy di Alibaba Cloud, kita kan bisa gunakan anti DDoS Pro atau Premium. Yang Pro kan itu khusus untuk Cina. Jadi kita nggak bisa pakai, dan untuk premium itu kan kita bisa gunakan di Indonesia atau di negara di luar Cina. Dan di sini ya ada security center dan juga cloud monitor. Di sini kita harus tahu beberapa service tersebut. Nah, untuk pastinya ya kita harus tahu deep dive ya untuk servicenya. Kayak misalkan anti DDoS premium, nah itu kan untuk proteksinya ada yang namanya advanced mitigation. Jadi di situ ya ada dua pilihan untuk advanced mitigation-nya. Ada yang insurance plan, ada yang unlimited plan. Nah, insurance plan kan itu kan dipakai ketika kita serangan DDoS-nya itu ya paling nggak 2 kali aja dalam sebulan. Kalau yang unlimited, kalau serangannya itu terus-terusan ya, di mana kita mau melindungi secara penuh. Nah, itu kan kita harus tahu perbedaannya dan kapan kita gunain. Nah, di sini juga ada ini ya, kita harus tahu juga serangan DDoS seperti apa, terus brute force password cracking attack seperti apa, dan juga apa service apa aja sih yang bisa ini ya apa kira-kira ketika ada serangan ini ya kita bisa nangkal serangannya tadi. Nah, di sini juga biasanya ada beberapa service yang sudah include dengan proteksinya. Jadi kita kalau di sini ya kita harus tahu service tersebut dan kira-kira keamanan apa yang kita bisa dapatkan ketika kita deploy service tersebut. Kayak RDS itu dia bisa juga ada anti SQL injection-nya, dan juga ada anti ini ya untuk serangan DDoS-nya. Kalau misalkan kita si RDS itu ya kita publikin untuk database endpoint-nya tadi. Nah, di sini ya pastinya ada general knowledge ya yang harus kita tahu untuk cloud computing. Yang pastinya ya kalau di sini kalau kita sebelumnya ya berkecimpung di IT pastinya udah ngerti. Jadi di sini juga sih nggak terlalu banyak ya. Yang paling banyak itu ya tentang service-nya yang ada di Alibaba Cloud. Nah, di sini untuk SCP preparation-nya dan juga training. Nah, yang pastinya
eh, kalau kita belajar itu di mana sih? Nah, di sini kita bisa baca di dokumen center ya, di mana di sini ya banyak banget untuk materi-materi yang kita pelajari dari ICS, dari VPC, itu semuanya ada. FAQ-nya juga ada juga, kita bisa cari. Nah, terus juga untuk materi belajarnya ya, mungkin sebagian udah tahu yang ini. Jadi di sini adalah video course yang mana ya kita bisa beli, dan di sini ya lagi diskon ya $0,99. Dan di sini ya disarankan juga beli, dan kita bisa belajar, dan di sini preparation course-nya yang selain ACA juga ACP juga bisa. Dan ini untuk nambahin pengetahuan kita. Nah, terus di sini yang learning material ketiga, ya kita bisa juga belajari security exam preparation course. Nah, kenapa security? Ya, karena tadi kan kalau kita lihat di ACP examnya itu ada bagian security. Jadi paling enggak kita belajar juga di sini, tapi beberapa service yang emang keluar di ACP exam yang cloud computing. Jadi kita harus pelajari juga. Kalaupun deep dive lagi, pelajari modul yang security exam juga nggak masalah. Nah, pastinya terakhir ya ada free e-learning course ya. Jadi di sini kita bisa tonton video-video, ya umumnya kebanyakan sih di sini ini tutorial ya, cara penggunaan service-service di Alibaba Cloud. Dan di sini sih karena tadi kan di di ACP examnya kan kita harus tahu cara penggunaannya. Paling enggak kalau kita lihat videonya ini, ya kita bisa ngertilah bagaimana cara deploy-nya dan juga bagaimana cara penggunaan servisnya tersebut. Nah, kita bisa pelajari di sini. Dan mungkin nanti akan saya kasihkan linknya beberapa video yang bisa kita tonton ya, dan direkomendasikan untuk ditonton. Nah, di sini gimana dengan training? Jadi kalau kita training ACA Cloud Computing, di sini untuk kelas ACA Cloud Computing sebenarnya ya direkomendasikan untuk cloud beginner. Jadi yang baru di cloud computing dan juga pengen tahu pengen tahu apa itu cloud computing secara ini ya, service-servicenya seperti apa, terus juga cara penggunaan servisnya seperti apa, ya kita belajar ACA Cloud Computing ini. Nah, terus juga untuk pre-sales dan sales. Jadi ini ya istilahnya untuk beginner level ya. Dimana kalau kita lihat apa yang dipelajari, ya di sini service-service di Alibaba Cloud secara luas ya. Karena di sini kalau kita lihat, ya dia di ACA Cloud Computing Training ini, dia pelajari juga tentang cloud computing, tentang security, tentang big data juga. Ini tapi secara high level ya, nggak secara dalam. Kalau secara dalam yang untuk big data ada kelas big data lainnya. Security juga sama, tapi di sini dia high level. Dan terus di sini ya juga kita pelajari real case ya. Jadi dari customer itu real case-nya seperti apa dan arsitektur mereka itu seperti apa. Dan di sini ya kita juga pelajari tentang ECS, VPC, SLB dan service-service lainnya. Dan juga di sini ada lab-nya ya. Sebenarnya kalau kita training di ini bukan di Dingtalk ya, sebenarnya di training partner atau enggak training online. Nah, di sini kita bisa dapatkan lab-nya juga. Dan di sini ya kita bisa coba-coba servisnya di Alibaba Cloud tadi. Nah, terus terakhir ada ACA Certification Exam Preparation. Nah, di sini kita bisa tahu kira-kira soal ACA seperti apa yang udah pernah kita coba ya, udah pernah kita ikuti di ACA Certification Exam. Ini untuk yang ACA. Dimana kalau kita lihat agendanya dari hari pertama dan hari kedua, ya di sini akan dibahas ya introduction ACA Cloud, Alibaba Cloud ya. Di sini kalau kita lihat, dan terus juga core service-nya kayak ECS, OSS. Nah, itu core service di Alibaba Cloud. Dan Elastic ini ya
untuk auto scaling ya. Gimana kalau misalkan request-nya itu naik, jadi kita mau ini resource kita itu bisa menghandle request yang banyak tadi secara on demand. Nah, di sini akan kita bahas yang di kelas ACA tadi ya auto scaling tadi. Nah, untuk analisis ya ini lebih banyak ke service big data dan juga service di sini yang enterprise. Jadi skala enterprise ya kita akan bahas juga di ACA Cloud Computing ini. Tapi semuanya ini secara secara high level, nggak secara dalam dibahas. Nah, terus ya tentang masalah China Gateway dan security service dan support service juga dibahas di kelas ACA. Nah, untuk agenda kedua ya dibahas tentang ECS, VPC, SLB, OSS, RDS juga, dan juga exam preparation-nya untuk ACA. Nah, ini kalau misalkan kita training di training partner. Nah, gimana dengan yang ACP? Jadi ACP ini levelnya lebih di atasnya ya kalau dibandingkan dengan yang ACA, di mana ya ini untuk technical operator, solution architect, konsultan juga di sini bisa coba untuk training ACP. Dan di sini sih dia lebih membahas lebih dalam beberapa service yang ada di Alibaba Cloud. Kalau tadi kan yang di kelas ACA dia di hari pertama dia high level. Jadi ada beberapa service yang dibahas dari big data, dari enterprise, dari yang fundamental itu dibahas semua. Dan di sini sih bedanya untuk ACP Cloud Computing Training dia lebih dalam lagi beberapa service yang dibahas di ACP ini. Dan juga maaf, dan di sini juga ada lab-nya juga sama dengan kelas ACA tadi. Dan juga ada preparation untuk ACP certification-nya. Kalau kita lihat lebih detail untuk trainingnya di agenda hari pertama ini, ya pastinya di sini kita lihat ya review ya, overview dari Alibaba Cloud Service dan juga di sini kita akan belajar fundamental service-nya dari ECS, VPC, SLB, OSS, RDS. Dan di hari keduanya, di sini kita akan pelajari CDN, auto scaling, cloud security, dan juga exam preparation-nya. Nah, yang ini lebih dalam lagi ya. Kalau misalkan yang di kelas ACA tadi, itu juga belajar juga CDN belajar, auto scaling belajar. Untuk yang Alibaba Cloud Security juga belajar ya. Nah, tapi di sini lebih deep dive lagi untuk pembahasannya CDN, auto scaling, dan juga Alibaba Cloud Security produknya. Nah, di sini ya untuk training ya mungkin sedikit iklan juga. Nah, di sini ya kita bisa ya di Trainoloket untuk melakukan training. Trainoloket itu ya dia authorized training partner untuk Alibaba Cloud. Nah, di sini ya Trainoloket ada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia, dan di Asia, negara Asia lainnya, dan di USA juga ada. Nah, untuk delivery metode-nya di sini ya kita bisa classroom learning ya, jadi datang ke tempat trainingnya atau enggak onsite, mungkin ya di perusahaannya atau di hotel misalkan kita bisa juga di onsite atau enggak virtual ya, karena di sini kan PSBB juga kita juga bisa lakukan secara virtual. Nah, ini kontaknya ya, kita bisa hubungi kontaknya di sini ya, lokasinya ada di Jenderal Sudirman di SCBD. Untuk alamatnya dan juga untuk emailnya bisa kita hubungi kalau misalkan mau training di Trainoloket.